Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pucu pimpinan Islam sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dengan hanturan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gangguan pada saluran pencernaan. Nah, topik yang saya ambil pada gangguan pencernaan ini adalah mengenai penyakit yang banyak sekali ada di Indonesia, yaitunya usus buntu. Nah, usus buntu itu apa sih? Nah, jadi penyakit usus buntu adalah dalam bahasa medis dikenal dengan appendicitis. Adalah kondisi ketika appendix, bagian appendix, atau sebuah kantung yang merupakan bagian dari usus besar yang terletak di sisi kanan perut yang mengalami peradangan. Nah, di appendix ini terjadi peradangan. Nah, sebelum membahas ke topik selanjutnya, kita harus tahu dulu nih proses pencernaan dari orang normal. Nah, proses pencernaan dari orang normal itu adalah pertama kali makanan masuk melalui mulut. Nah, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Nah, selanjutnya makanan yang sudah dikunyah melalui mulut tadi akan melewati faring. Nah, atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian akan masuk ke kerongkongan. Nah, di sini. Kemudian makanan akan didorong menuju lambung. Nah, di bagian sini. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Nah, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Nah, diolah secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Nah, selanjutnya dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Nah, setelah itu, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar atau kulon. Nih, fungsi dari kulon ini atau usus besar ini yaitu tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan tadi. Nah, serta yang terakhir yaitu selanjutnya makanan akan dicerna dan dikeluarkan melalui anus. Nah, ini nih tempat pengeluaran tinja. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas penyebab usus buntu. Dari penyebab ini kita bisa mengetahui apa sih perbedaan proses pencernaan dari orang normal dan orang yang menderita penyakit usus buntu. Nah, pada usus buntu, ketika usus buntu itu meradang, sebagian besar dikarenakan adanya sumbatan di usus buntu. Nah, adanya sumbatan di sini. Sumbatan ini disebabkan oleh tinja yang keras. Jadi, orang yang sering sembelit sangat berisiko nih mengalami radang usus buntu. Nah, kunci di sini adalah tinja yang keras. Nah, selain sumbatan karena tinja yang keras tadi, penyebab lainnya yaitu usus buntu ini disebabkan oleh infeksi cacing, tumor, dan pembesaran limfoid. Karena usus buntu tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai usus buntu semakin membengkak. Di sini dia akan semakin membengkak dan akhirnya bernanah karena bengkakan tadi. Jika tidak segera ditangani, akhirnya usus buntu yang bengkak dan bernanah ini pecah sehingga infeksinya menyebar ke seluruh rongga perut. Nah, dari sini kita dapat membedakan ya, pada proses pencernaan orang normal tadi, ketika sudah ada di usus besar, dia akan selanjutnya pergi ke anus untuk pengeluaran tinja. Nah,
Sedangkan pada orang yang menderita usus buntu, jadi adanya penyumbatan di bagian usus buntu ini. Jadi sehingga terjadinya peradangan. Nah, itulah perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala usus buntu. Nah, gejala usus buntu yaitunya nyeri pada perut. Nyeri pada perut ini atau koliks abdomen ini dapat disertai dengan kehilangan nafsu makan, perut kembung, tidak bisa kentut, mual, diare, dan demam. Nah, pengobatan usus buntu. Ya, pengobatan ini dilakukan agar bisa mencegah mengobati penyakit itu biar tidak semakin lama meradang ya. Nah, pengobatan usus buntu ini dapat melalui prosedur operasi pengangkatan usus buntu atau disebut dengan appendektomi. Nah, appendektomi ini dibagi menjadi dua, ada laparoskopi atau operasi lubang kunci. Yang kedua yaitu laparotomi atau bedah terbuka. Nah, laparoskopi atau operasi lubang kunci ini merupakan dilakukan dengan membuat beberapa sayatan kecil sebesar lubang kunci pada perut untuk memasukkan alat bedah khusus. Nah, yang dilengkapi kamera untuk mengangkat usus buntu tersebut. Nah, biasanya ini dilakukan pada orang lansia atau orang yang menderita obesitas. Nah, yang kedua yaitu laparostomi atau bedah terbuka. Nah, dilakukan dengan membedah perut bagian kanan bawah sepanjang 5-10 cm dan mengangkat usus buntu tersebut. Nah, biasanya ini dilakukan pembedahan pada perut bagian bawah tempat keberadaan usus buntu tersebut sepanjang 5-10 cm. Bedah ini dianjurkan untuk kasus abses atau usus buntu yang bernanah. Ini dianjurkan ya untuk usus buntunya yang bernanah. Nah, selanjutnya yaitu komplikasi penyakit usus buntu. Nah, jika tidak dilakukan penanganan lebih cepat, ini usus buntu ini bisa menjadi komplikasi. Yang pertama yaitu abses atau terbentuknya kantong yang bernanah. Nah, yang kedua adalah peritonitis. Nah, itulah pembahasan saya mengenai penyakit usus buntu ini. Nah, lebih baik penyakit ini bisa segera ditangani secepatnya karena penyakit ini pembiayaan operasinya sangatlah mahal. Maka dari itu cara efektif untuk mencegah usus buntu yaitu dengan cara menjaga pola makanan seperti agar tidak terjadi tinja yang keras itu karena pengaruh makanan juga, serta selalu rutin minum air itu juga bisa, serta selalu menjaga kesehatan agar tidak sering terjadi infeksi apalagi karena adanya gangguan karena cacing. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekhilaafannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.